Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kisantos. Tema kali ini adalah tentang kisah-kisah sejarah para pejuang Islam di berbagai daerah sampai ke negeri lain. Bertujuan supaya kita tidak melupakan para pejuang-pejuang Islam, berkat jasa-jasanya hingga saat ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik subscribe, like dan share di berbagai medsos para sobat semua, agar kami terus semangat menyampaikan tentang kisah pejuang-pejuang Islam yang ada di Indonesia hingga ke negeri lain. Ini dia kisahnya. Inilah yang diceritakan secara simbolik dengan dicurinya keris pusaka Ki Ageng Kutu, yang bernama keris Kiai Condong Rawe oleh Niken Gendini dan kemudian diserahkan kepada Raden Batara Katong. Condong Rawe hanya metafora. Condong berarti melintang, vertikal, dan Rawe berarti tegak, horizontal. Arti sesungguhnya adalah, kekuatan yang tegak dan melintang dari seluruh pasukan Wengker, telah berhasil diketahui secara cermat oleh Raden Batara Katong atas bantuan Niken Gendini. Struktur kekuatan militer ini sudah bisa dibaca dan diketahui semuanya. Dan manakala waktu sudah dirasa tepat, dengan diam-diam, dikirimkannya utusan kepada Ki Ageng Mirah. Utusan ini menyuruh Ki Ageng Mirah, atas nama Raden Batara Katong, memohon tambahan pasukan tempur ke Majapahit. Mendapati kabar Raden Batara Katong masih hidup, Prabu Brawijaya segera memenuhi permintaan pengiriman pasukan baru. Majapahit dan Wengker diadu. Majapahit dan Wengker tidak menyadari, ada pihak ketiga bermain di sana. Ironis sekali. Peperangan kembali pecah. Ki Ageng Kutu yang benar-benar merasa kecolongan, dengan marah mengamuk di medan laga bagai banteng ketaton, bagai banteng yang terluka. Demi Dharma, dia rela menumpahkan darahnya di atas bumi pertiwi. Walau harus lebur menjadi abu, Ki Ageng Kutu, beserta segenap pasukan Wengker, maju terus pantang mundur. Namun bagaimanapun, seluruh struktur kekuatan Wengker telah diketahui oleh Raden Batara Katong. Pasukan Wengker, yang terkenal dengan nama pasukan Warok itu terdesak hebat. Namun, Ki Ageng Kutu beserta seluruh pasukannya telah siap untuk mati. Siap mati habis-habisan. Siap menumpahkan darahnya di atas hamparan pangkuan Ibu Pertiwi. Dengan gagah berani, pasukan ksatria ini terus merangsak maju, melawan pasukan Majapahit. Banyak kepala pasukan Majapahit yang menangis melihat mereka harus bertempur dengan saudara sendiri. Banyak yang meneteskan air mata, melihat mayat-mayat prajurit Wengker bergelimpangan bermandikan darah. Dan pada akhirnya, Wengker darah harum para ksatria sejati yang benar-benar tulus menegakkan Dharma. Alam telah mencatatnya. Alam telah merekamnya. Kabar kemenangan itu sampai di Majapahit. Namun, Prabu Brawijaya berkabung mendengar kegagahan pasukan Wengker. Mendengar kegagahan Ki Ageng Kutu, seluruh pejabat Majapahit berkabung. Sabdo Palon dan Naya Genggong berkabung. Kabar kemenangan itu membuat Majapahit bersedih, bukannya bersukacita. Para pejabat Majapahit menagih sedih melihat sesama saudara harus saling menumpahkan darah karena campur tangan pihak ketiga, karena disebabkan adanya pihak ketiga. Ki Ageng Kutu adalah seorang ksatria yang gagah berani. Ki Ageng Kutu adalah salah satu sendi kekuatan militer Majapahit. Kini, Ki Ageng Kutu harus gugur di tangan pasukan Majapahit sendiri. Betapa tidak memilukan. Kadipaten Wengker kini dikuasai oleh Raden Batara Katong.
Surat pengukuhan telah diterima dari pusat. Dan Wengker lantas dirubah namanya menjadi Kadipaten Ponorogo. Wengker yang Shiva Buddha, kini telah berhasil menjadi Kadipaten Islam. Runtuhnya Majapahit. Kubu Abangan. Seorang ulama berdarah Majapahit, yang lahir di Kadipaten Tuban, yang sangat dikenal di kalangan masyarakat Jawa yaitu Sunan Kalijaga, mati-matian membendung gerakan militansi Islam. Beliau seringkali mengingatkan, bahwasanya membangun akhlak lebih penting daripada mendirikan sebuah negara Islam. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban, Arya Teja. Adipati Arya Teja adalah keturunan Senopati Agung Majapahit masa lampau, Adipati Arya Ranggalawe yang berhasil memimpin pasukan Majapahit mengalahkan pasukan Tiongkok Mongolia yang hendak menguasai Jawa. Adipati Arya Ranggalawe adalah salah satu tangan kanan Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Adipati Arya Teja berhasil diislamkan oleh Sunan Ampel. Bahkan kakak kandung beliau dinikahi Sunan Ampel. Dari pernikahan Sunan Ampel dengan kakak kandung Adipati Arya Teja, lahirlah Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Lamongan, dan 5 putri yang lain, seperti yang telah saya tulis pada bagian pertama, Damar Shashanka. Para pengikut Sunan Giri yang tidak sepaham dengan para pengikut Sunan Kalijaga, sering terlibat konflik-konflik terselubung. Di pihak Sunan Giri, banyak ulama yang bergabung, seperti Sunan Derajat, Sunan Lamongan, Sunan Majagung, sekarang dikenal dengan Sunan Bejagung, Sunan Ngundung dan putranya Sunan Kudus, dan lain-lain. Di pihak Sunan Kalijaga, ada Sunan Muria, sekarang dikenal dengan nama Sunan Muria, Syekh Jangkung, Syekh Siti Jenar, dan lain-lain. Khusus mengenai Syekh Siti Jenar atau juga disebut Sunan Kajenar, beliau adalah ulama murni yang menekuni spiritualitas. Beliau sangat-sangat tidak menyetujui gerakan kaum putih yang merencanakan berdirinya negara Islam Jawa. Pertikaian ini mencapai puncaknya ketika Syekh Siti Jenar menyatakan keluar dari Dewan Wali Sangha. Syekh Siti Jenar menyatakan terpisah dari Majelis Ulama Jawa itu. Beliau tidak mengakui lagi Sunan Ampel sebagai seorang mufti. Di daerah Cirebon, Syekh Siti Jenar banyak Manakala menjelang awal tahun 1478, Sunan Ampel wafat dan kedudukan mufti digantikan oleh Sunan Giri, keberadaan Syekh Siti Jenar dianggap sangat membahayakan Islam. Semua dinamika ini terus diamati oleh intelijen Majapahit. Gerakan-gerakan militansi Islam mulai merebak di pesisir utara Jawa. Mulai Gresik, Tuban, Demak, Cirebon dan Banten. Para pejabat daerah telah mengirimkan laporan kepada Prabu Brawijaya. Tapi Prabu Brawijaya tetap yakin, semua masih di bawah kontrol beliau. Keturunan di Pengging. Pernikahan Dewi Anarawati dengan Prabu Brawijaya semakin dikukuhkan dengan diangkatnya Putri Campa ini sebagai permaisuri. Keputusan yang sangat luar biasa ini menuai protes. Kesuksesan besar bagi Dewi Anarawati membuat para pejabat Majapahit resah. Bisa dilihat jelas di sini, bila kelak Prabu Brawijaya wafat, maka yang akan menggantikannya sudah pasti putra dari seorang permaisuri. Dan sang permaisuri beragama Islam. Dapat dipastikan, Majapahit akan berubah menjadi negara Islam. Dari luar istana, Sunan Giri menyusun strategi memperkuat barisan militansi Islam. Dari dalam istana, Dewi Anarawati mempersiapkan rencana yang brilian. Jika Sunan Giri gagal merebut Majapahit dengan cara pemberontakan, dari dalam istana, Majapahit sudah pasti bisa dikuasai oleh Dewi Anarawati. Bila rencana pertama gagal, rencana kedua masih bisa berjalan. Tapi ternyata, apa yang diharapkan Dewi Anarawati menuai hambatan. Dari hasil perkawinannya dengan Prabu Brawijaya, lahirlah 3 orang anak. Yang sulung seorang putri, dinikahkan dengan Adipati Handayaningrat IV, penguasa Kadipaten Pengging,
sekitar daerah Solo, Jawa Tengah sekarang. Putra kedua bernama Raden Lembu Peteng, berkuasa di Madura, dan yang ketiga Raden Gugur, masih kecil dan tinggal di istana. Kelak, Raden Gugur inilah yang terkenal dengan julukan Sunan Lawu, dipercaya sebagai penguasa mistik Gunung Lawu, yang terletak di daerah Magetan, hingga sekarang, Damar Shashanka. Hambatan yang dituai Dewi Anarawati adalah, putri sulungnya tidak tertarik memeluk Islam, begitu juga dengan Raden Gugur. Hanya Raden Lembu Peteng yang mau memeluk Islam. Dari pernikahan putri sulung Dewi Anarawati dengan Adipati Handayaningrat IV, lahirlah dua orang putra, Kebo Kanigara dan Kebo Kenanga. Keduanya juga tidak tertarik memeluk Islam. Si sulung bahkan pergi meninggalkan kemewahan kadipaten dan menjadi seorang pertapa di Gunung Merapi, di daerah Yogyakarta sekarang. Sampai sekarang, petilasan bekas pertapaan beliau masih ada dan berubah menjadi sebuah makam yang seringkali disiarahi. Otomatis, yang kelak menggantikan Adipati Handayaningrat IV sebagai Adipati Pengging, bahkan juga jika Prabu Brawijaya mangkat, tak lain adalah adik Kebo Kanigara, yaitu Kebo Kenanga. Kelak, dia akan mendapat limpahan tahta Pengging maupun Majapahit. Inilah pewaris tahta Majapahit. Kebo Kenanga lantas dikenal dengan nama Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging sangat akrab dengan Syekh Siti Jenar. Keduanya, yang satu beragama Shiva Buddha dan yang satu beragama Islam, sama-sama tertarik mendalami spiritual murni. Mereka berdua seringkali berdiskusi tentang kebenaran sejati. Dan hasilnya, tidak ada perbedaan di antara Shiva Buddha dan Islam. Namun kedekatan mereka ini disalahartikan oleh ulama-ulama radikal yang masih melihat kulit, masih melihat perbedaan. Syekh Siti Jenar dituduh mendekati Ki Ageng Pengging untuk mencari dukungan kekuatan. Dan konyolnya, Ki Ageng Pengging dikatakan sebagai murid Syekh Siti Jenar yang hendak melakukan pemberontakan ke Demak Bintara. Padahal Ki Ageng Pengging tidak tertarik dengan tahta. Walaupun sesungguhnya, memang benar bahwa beliaulah yang lebih berhak menjadi Raja Majapahit kelak ketika Majapahit berhasil dihancurkan oleh Raden Patah dan juga, Ki Ageng Pengging bukanlah seorang Muslim. Beliau dengan Syekh Siti Jenar hanyalah seorang sahabat spiritual. Hubungan seperti ini tidak akan bisa dimengerti oleh mereka yang berpandangan dangkal. Ki Ageng Pengging dan Syekh Siti Jenar adalah seorang spiritualis sejati. Kelak, setelah Majapahit berhasil dihancurkan para militan Islam, dua orang sahabat ini menjadi target utama untuk dimusnahkan. Baik Syekh Siti Jenar maupun Ki Ageng Pengging gugur karena korban kepicikan. Dan, nama Ki Ageng Pengging dan Syekh Siti Jenar dibuat hitam. Sampai sekarang, nama keduanya masih terus dihakimi sebagai dua orang yang sesat di kalangan Islam. Namun bagaimanapun juga, keharuman nama keduanya tetap terjaga di kisi-kisi hati tersembunyi masyarakat Jawa, walaupun tidak ada yang berani menyatakan kekagumannya secara terang-terangan. Ironis, dari Ki Ageng Pengging inilah, lahir seorang tokoh terkenal di Jawa, yaitu Mas Kerbat atau Jaka Tengkir. Dan kelak menjadi Sultan Pajang setelah Demak hancur dengan gelar Sultan Adiwijaya. Keturunan Ditarub. Dikisahkan secara vulgar, suatu ketika Prabu Brawijaya terserang penyakit Raja Singa atau Spilis. Para tabib istana sudah bekerja keras berusaha menyembuhkan beliau, tapi penyakit beliau tetap membandel. Atas inisiatif beliau sendiri, setiap malam beliau tidur di arel pura keraton, memohon kepada Mahadewa agar diberi kesembuhan. Dan konon, setelah beberapa malam beliau memohon, suatu malam, beliau mendapat petunjuk sangat jelas. Dalam keheningan meditasinya, lamat-lamat beliau mendengar suara. Jika engkau ingin sembuh, nikahilah seorang pelayan wanita berdarah Wandan. Dan, inilah kali terakhir engkau boleh menikah lagi. Mendapat wisik, yang sangat jelas seperti itu, Prabu Brawijaya termangu-mangu. Dan beliau teringat, di istana ada beberapa pelayan istana yang berasal dari daerah Wandan, Banda Nira, di daerah Sulawesi. Keesokan harinya, beliau memanggil para pelayan istana dari daerah Wandan. Beliau memilih yang paling cantik. Ada seorang pelayan dari Wandan, bernama Dewi Bondrit Cemara, sangat cantik. Diambillah dia sebagai istri selir. Di kemudian hari, Dewi Bondrit Cemara dikenal dengan nama Dewi Wandan Kuning. Begitu menikahi Dewi Wandan Kuning, dan setelah melakukan senggama beberapa kali, penyakit Sang Prabu berangsur-angsur sembuh. Namun Sang Prabu merasa perkawinannya dengan Dewi Wandan Kuning harus dirahasiakan.
Karena apabila kabar ini terdengar sampai ke daerah Wandan, pasti para bangsawan Sulawesi merasa terhina oleh sebab Sang Prabu bukannya mengambil salah seorang putri bangsawan Wandan, tapi malah mengambil seorang pelayan. Dewi Wandan Kuning mengandung, hingga akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki. Putra ini lantas dititipkan kepada kepala urusan sawah istana, Ki Jurutani. Waktu itu, istana memiliki areal pesawahan khusus yang hasilnya untuk dikonsumsi oleh seluruh kerabat istana. Anak ini diberi nama Raden Bondan Kejawen. Bondan perubahan dari kata Wandan. Kejawen berarti yang telah berdarah Jawa.